Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Muhammad Hildan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas TAD atau tugas dashboard saya yang telah saya buat. Oke. Untuk materi atau tema yang saya ambil sendiri itu adalah uh, jumlah kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaannya yang terdapat di setiap wilayah. Nah, di sini saya mengambil dari periode data 2020 sampai dengan 2024. Tapi sebenarnya untuk data sendiri ini nggak benar-benar saya pure 100% fakta karena emang ada beberapa yang saya ubah untuk menyesuaikan. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel data yang telah saya format menjadi tabel. Sebelumnya adalah CSV atau tulisan atau kata. Nah, di sini untuk periode data seperti yang sudah saya sebutkan, di sini ada 2020 dari 2022 sampai dengan 2024. Dan sini adalah di wilayah Jakarta. Saya mengambil untuk wilayah sendiri wilayah Jakarta. Ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan sampai dengan Jakarta Pusat. Lalu untuk kecamatannya bisa dilihat ada Cakung, ada Tambora, ada Cilincing, Pasar Minggu, Sawah Besar, Kebon Jeruk, Duren Sawit dan sebagainya. Nah, di sini juga ada 4 jenis kecelakaan yang saya telah masukkan atau yang telah saya input. Adalah lantas dengan pejalan kaki, tabrakan kendaraan lain, lalu ada kecelakaan tunggal dan sebagainya. Nah, di sini ada jumlah kecelakaan yang terjadi di setiap wilayah kecamatan dan berdasarkan periode datanya. Oke, di isinya ada sekitar 201 data yang telah saya input. Oke. Selanjutnya kita akan ke pivot yang pertama. Di sini saya sudah membuat pivot yang dimana ini berdasarkan jumlah kecelakaan per wilayah. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Jakarta Barat itu ada di 323, Jakarta Pusat ada 383, Jakarta Selatan ada 405, dan Jakarta Timur ada 470, dan Jakarta Utara ada 539 dengan total 2120 kecelakaan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada nih yang lebih kompleks lagi. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada jumlah kecelakaan per kecamatan. Nah, di sini bisa kita lihat, maaf, mungkin ada sedikit bug di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada Cakung. Di mana Cakung itu ada sekitar 239, lalu ada di sini ada Gambir juga 125, ada Koja, Tanah Abang dan sebagainya. Dengan total kecelakaan di setiap kecamatannya dengan total 2120. Nah, di sini ada Cakung, Cengkareng. Oke. Ada Cakung, ada Cengkareng dan sebagainya. Nah, lalu nih yang terakhir ada yang lebih benar-benar kita filter lagi nih, yang lebih kompleks, yaitu jumlah kecelakaan terbanyak setiap wilayah berdasarkan jenis kecelakaannya. Mungkin jumlah kecelakaan setiap wilayah kali ya, lebih cocok ya. Jumlah kecelakaan setiap wilayah berdasarkan jenis kecelakaannya. Seperti yang saya katakan di awal, di sini saya menginput 4 jenis kecelakaan. Yang pertama ada kecelakaan tunggal, ada laka lantas dengan pejalan kaki, ada tabrakan beruntun, ada tabrakan kendaraan lain. Nah, di sini bisa kita lihat ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, grand total. Ada Jakarta Utara dan jumlah total kecelakaannya. Oke. Dengan hasil total di sini ada 1650 kecelakaan berdasarkan semua jenis kecelakaannya, dari kecelakaan tunggal, laka lantas dengan pejalan kaki, tabrakan beruntun dan tabrakan kendaraan lain gitu. Oke. Nah, terakhir kita akan ke main topik kita, yaitu ada di dashboard. Oke. Di sini ada beberapa pivot yang telah saya gabungkan di dalam satu tabel atau di dalam satu sheet. Nah, dan dashboard sendiri ini sebenarnya untuk mempermudah kita gitu, men-summarize atau merangkum sebuah informasi berdasarkan apa-apa yang kita butuhkan gitu. Jadi setiap kita ingin
men-summarize suatu informasi, merangkum. Nah, kita hanya tinggal memfilter suatu tabel tersebut. Nah, apa yang ingin kita cari? Sebagai contoh nih, di wilayah Jakarta Selatan. Nah, jumlah kecelakaan per wilayah. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada sekitar 400 yang kecelakaan yang terjadi di sekitar Jakarta Selatan. Selanjutnya coba kita di Gambir. Oke. Nah, di Gambir sendiri jumlah kecelakaan per kecamatan atau per distrik di Gambir sendiri itu ada sekitar 120 kecelakaan kurang lebih. 120 sampai 130. Nah, coba kita ingin merefilter kecelakaan tabrak beruntun. Oke, bisa dilihat untuk tabrak beruntun di setiap wilayahnya masing-masing. Di sini ada Jakarta Barat. Yang terjadi di Jakarta Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ada sekitar 40. Nah, lalu untuk di untuk di Jakarta Pusat dari tahun 2020 sampai 2024 ada sekitar 60 hampir ke 80. Dan ada di Jakarta Selatan yaitu hampir menyentuh angka 160 total kecelakaan yaitu tabrakan beruntun, dan wow, itu sangat banyak pastinya kan. Dan terakhir ada Jakarta Utara yang dimana hampir menyentuh 80. Coba kita filter lagi untuk lebih memfokuskan gitu. Nah, di Jakarta Selatan lalu ada di sini. Nah, jadi untuk Jakarta Selatan seperti yang kita tahu di sini jumlah kecelakaannya kurang lebih ada 400. Lalu untuk di Cakung sendiri ada 200, hampir menyentuh 250. Nah, coba di sini kita tambahkan tabrakan beruntun dan kecelakaan tunggal. Oke. Di sini saya sudah menambahkan yaitu kecelakaan tunggal, laka lantas dengan pejalan kaki, dan juga tabrakan kendaraan lain. Nah, kecelakaan tunggal yang paling tinggi itu terjadi di Jakarta Utara dengan hampir menyentuh angka 250. Dan yang terkecil ada di Jakarta Selatan, kurang lebih 50 sampai dengan 70. Nah, lalu ada laka lantas dengan pejalan kaki. Di sini tertingginya ada di Jakarta Pusat yaitu dengan angka 120. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, jadi dashboard ini sangat mempermudah kita ketika kita ingin mencari suatu informasi atau ingin merangkum suatu informasi dengan cepat. Dan pastinya dashboard ini itu dia akan auto update. Jadi setiap ada informasi masuk yang baru, dia akan terus menyesuaikan dengan informasi-informasi tersebut. Nah, jadi mungkin sekian untuk pengenalan atau tugas dashboard atau TAD saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.